Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rahmadani dengan NIM 22017134, Prodi Sastra Indonesia, dengan mata kuliah Pengantar Pengkajian Kesusastraan. Saya akan mempresentasikan materi tentang strukturalisme genetik. Strukturalisme adalah salah satu sosiologi sastra yang memahami karya sastra dari asal-usul genetik. Pengertian strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu jenis teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman dari Prancis. Ciri khas strukturalisme genetik adalah memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik dan asal-usulnya, yaitu dalam hubungannya dengan pengarang dan pandangan dunia kelompok sosialnya, serta kondisi historis yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami dalam strukturalisme genetik, yaitu pengarang sebagai subjek transindividual. Pengarang dalam pandangan strukturalisme genetik dianggap sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif, yaitu subjek yang mengatasi batas-batas individu, yang di dalamnya individu hanya merupakan bagian. Sebagai subjek kolektif, pengarang bukan semata-mata kumpulan individu yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan, satu kolektivitas. Pengarang dilihat sebagai anggota kelompok sosial tertentu yang ada dalam masyarakat. Berikutnya sebagai pandangan dunia. Pandangan dunia adalah istilah yang digunakan untuk menyebut konsep yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama anggota suatu kelompok tertentu dan yang membedakannya dengan kelompok sosial lain, karena pandangan dunia dianggap sebagai kesadaran kolektif. Berikutnya ada struktur karya sastra. Strukturalisme memandang karya sastra sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah suatu hal yang mempunyai peran dalam sejarah. Sebagai fakta sosial, karya sastra terutama yang besar merupakan hasil aktivitas yang objeknya alam semesta dan kelompok manusia. Struktur karya sastra merupakan 1. Ekspresi pandangan dalam kelompok sosial pengarang secara imajiner. 2. Dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia, pengarang menciptakan semesta, tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Berikutnya adalah dialektika pemahaman penjelasan. Metode dialektika merupakan cara memahami karya sastra yang ditandai oleh pasangan konsep, keseluruhan bagian, dan pemahaman penjelasan. Teknik pelaksanaan metode dialektik yaitu 1. Peneliti membangun sebuah model yang dianggapnya memberikan tingkat probabilitas tertentu atas dasar bagian. 2. Dilakukan pengecekan terhadap model itu dengan membandingkan bagian dengan keseluruhan dengan cara menentukan sejauh mana setiap unit yang dianalisis tergabung dalam hipotesis yang menyeluruh. 3. Menentukan daftar elemen-elemen dan hubungan baru yang tidak dilengkapi dalam model semula. 4. Menentukan frekuensi elemen dan hubungan yang dilengkapinya dalam model yang sudah dicek. Analisis strukturalisme genetik terhadap novel Student Hijau karya Marco Kartodikromo. Fokus kajiannya adalah pada pandangan nasionalisme yang diduga sebagai pandangan dunia yang diekspresikan oleh pengarang dalam novel tersebut. Pada masanya, novel tersebut dianggap membahayakan stabilitas dan keamanan negeri Hindia Belanda. Pelabelan tersebut sebenarnya mengindikasikan bahwa dalam Student Hijau terdapat gagasan atau ideologi yang bertentangan dan melawan ideologi pemerintahan kolonial Belanda. Nasionalisme seringkali dipahami sebagai wawasan kebangsaan suatu bangsa yang merupakan jawaban atas pertanyaan paling mendasar suatu bangsa ketika memutuskan untuk bersatu menjadi bangsa. Nasionalisme memiliki cakupan dan dimensi yang sangat luas, yang merupakan sebuah pandangan dunia yang menjadi tujuan atau cita-cita suatu bangsa. Berdasarkan dinamikanya, nasionalisme dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Nasionalisme gelombang pertama atau nasionalisme pra-kemerdekaan. 2. Nasionalisme gelombang kedua atau nasionalisme pasca kemerdekaan. 3. Nasionalisme gelombang ketiga atau Indonesia Baru. Dibandingkan dengan novel-novel sekarang, Student Hijau tergolong novel yang kuantitas halamannya relatif tipis, hanya 112 halaman
dengan format buku 30x15 cm. Ceritanya relatif singkat dan mudah dipahami karena alur cerita disusun secara linier. Menilai dari isinya yang syarat dengan semangat nasionalisme, maka dapat dikatakan bahwa melalui novel tersebut pengarang melancarkan serangan terhadap pemerintah kolonial saat itu. Novel tersebut pertama kali dipublikasikan sebagai cerita bersambung pada Surat Kabar Pribumi, Sinar Hindia, Semarang, tempat Marco menjadi seorang wartawannya. Setelah itu baru diterbitkan sebagai novel oleh penerbit Boekhandel en Duken, Maasman, dan Strooing. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.